Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Ledastrina dengan NIM 112111198. Di sini saya akan memberikan pendapat mengenai berita-berita yang sedang booming saat ini. Salah satunya yaitu Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Video ini guna memenuhi nilai tugas, nilai ujian tengah semester mata kuliah berpikir kritis. Baik, langsung saja. Di sini saya akan membacakan mengenai mengapa putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Cipta Kerja menguntungkan buruh. Menurut saya, dari sisi positifnya ini merupakan keamanan hukum bagi pekerja. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan revisi atau penyesuaian Undang-Undang Cipta Kerja dapat dipandang sebagai langkah positif untuk memperbaiki ketentuan yang dirasa kurang melindungi pekerja. Bagi buruh, keputusan ini bisa dianggap sebagai kemenangan kecil di mana beberapa aturan yang sebelumnya dirasa merugikan dapat dikaji ulang agar lebih adil dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai contoh, pengaturan ulang durasi kontrak kerja dan penambahan hari libur bisa menjadi penyesuaian yang memberikan ruang kesejahteraan lebih bagi pekerja. Sedangkan dari sisi negatifnya itu ada potensi kerentanan pekerja terhadap eksploitasi. Di sisi lain, fleksibilitas yang lebih besar untuk pengusaha dalam merekrut pekerja kontrak beresiko menciptakan ketidakpastian bagi tenaga kerja. Penggunaan kontrak kerja yang diperpanjang tanpa batasan jelas dapat berdampak negatif pada stabilitas pekerjaan dan penghasilan buruh. Ini bisa membuat pekerja terjebak dalam siklus kerja kontrak yang tidak memberi kepastian atau perlindungan jangka panjang yang bisa melemahkan hak-hak buruh dan mengakibatkan kualitas hidup yang menurun. Baik, lanjut ke berita yang kedua. Itu ada kecewa putusan Mahkamah Konstitusi soal Undang-Undang Cipta Kerja, Apindo iklim investasi bisa kisut. Nah, dari sisi positifnya itu keseimbangan kepentingan buruh dan pengusaha. Jadi dari perspektif pemerintah, Undang-Undang Cipta Kerja itu diharapkan dapat memperbaiki iklim investasi Indonesia sehingga ekonomi menjadi lebih kompetitif. Dengan adanya beberapa aturan yang lebih fleksibel, perusahaan dapat lebih leluasa dalam melakukan perekrutan dan pengelolaan tenaga kerja. Potensi masuknya investasi baru diharapkan mampu meningkatkan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam jangka panjang, hal ini juga bisa membawa dampak positif bagi buruh melalui penciptaan lebih banyak lapangan pekerjaan. Sedangkan dari sisi negatifnya itu, kepentingan investasi dapat mengesampingkan perlindungan sosial. Dari respon Apindo yang disorot dalam gambar ini menunjukkan ketegangan antara tujuan meningkatkan investasi dan kebutuhan akan perlindungan sosial yang memadai bagi pekerja. Jika undang-undang ini terlalu fokus pada daya tarik investasi tanpa memperhatikan kesejahteraan pekerja, hal ini berpotensi menciptakan ketimpangan sosial. Dengan kata lain, jika undang-undang hanya memprioritaskan keuntungan bagi pengusaha, pekerja dapat dirugikan, yang justru bertentangan dengan prinsip keadilan sosial yang diatur dalam konstitusi. Baik, di sini ada berita yaitu ada poin penting putusan MK atas Undang-Undang Cipta Kerja soal durasi kontrak hingga hari libur. Jadi dari sisi positif itu ada pengembangan regulasi. Salah satu tujuan utama dari Undang-Undang Cipta Kerja itu kan menyederhanakan regulasi yang dinilai berbelit-belit dan menjadi penghambat investasi. Dengan aturan yang lebih streamline, proses bisnis diharapkan menjadi lebih mudah yang pada gilirannya dapat mempercepat pertumbuhan. Ini menguntungkan terutama bagi pelaku UMKM dan investor asing yang merasa terbantu dengan aturan lebih efisien dan dari. Sedangkan dari sisi negatifnya itu
pengusaha. Baik, dari kesimpulan yang bisa ditarik itu, Undang-Undang Cipta Kerja ini memang memiliki sisi positif yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi melalui daya tarik investasi dan penciptaan lapangan kerja. Namun penting untuk diingat bahwa pertumbuhan ekonomi ini yang berkelanjutan seharusnya tidak mengorbankan kesejahteraan pekerja dan stabilitas sosial. Penyederhanaan regulasi harus tetap memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pengusaha dan hak-hak pekerja. Oleh karena itu, revisi dan evaluasi berkala diperlukan agar undang-undang ini dapat mencapai tujuannya tanpa mengorbankan keadilan dan perlindungan sosial bagi buruh. Baik, itu saja mungkin pendapat dari saya mengenai berita-berita yang sebelumnya sudah ditampilkan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.